Selamat pagi, sejahtera shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, kembali di pagi hari ini kita berjumpa dalam Rema Pagi yang di dalamnya kita semua akan diisi bejana hidup kita dengan firman Tuhan. Saya mengajak ibu bapak semua, mari kita datang kepada Dia yang sudah banyak memberikan berkat-berkat dalam hidup kita, kesehatan, bahkan hari yang baru. Dan Dia juga mempercayakan kita untuk menjalani hari ini, dan kita akan dipimpin oleh firman-Nya supaya menghasilkan karya kerja kita yang terbaik untuk dipersembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran, dan Alkitab kita masing-masing, kita berdoa. Bapa di surga, di pagi yang indah ini, kembali kami datang bersekutu dan bersyukur untuk semua berkat Tuhan. Pagi ini kami sebelum menjalani seluruh aktivitas kami, karuniakan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, menaungi hati kami, menerangi hati dan pikiran kami, untuk kami juga dapat mengerti dan memahami firman Tuhan. Ketika Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, supaya kami jadikan firman itu sebagai pelita, terang di dalam setiap langkah hidup kami hari ini. Kami musrahkan seluruh doa syukur kami di pagi ini, di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam surat Paulus kepada jemaat di Filipi pasal 2 ayat 5-7. Penekanannya pada ayatnya yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Demikian firman Tuhan. Bukan kehendak Allah. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab tadi yang terambil dari Filipi pasal 2 dari terjemahan edisi yang kedua, memberikan kepada kita gambaran bagaimana Paulus menaikkan pujiannya atas pribadi Yesus Kristus. Ini merupakan nyanyian Paulus melihat Yesus sebagai Allah yang datang sebagai manusia dan merendahkan dirinya seperti hamba, bahkan sampai mati di kayu salib. Satu pekerjaan yang sangat mulia. Dia harus tinggalkan derajat keilahiannya menjadi manusia biasa, bahkan lebih rendah lagi, yaitu di kayu salib yang menjadi simbol kehinaan. Paulus sangat mengagumi pribadi Yesus dari kehadirannya. Dia tidak memperlihatkan bahwa dirinya setara dengan Allah, kesetaraannya dengan Allah di hadapan manusia. Justru dia mau menyelamatkan manusia, karena itu dia menghadirkan dirinya dalam rupa manusia. Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dan mau menyelamatkan manusia, dan kita semua diajak untuk sama-sama belajar dari pribadi Yesus yang tidak mau menonjolkan dirinya, memperlihatkan dirinya. Saudara-saudara, itu cara yang mulia. Bagaimana mendekatkan diri kepada orang lain dengan meninggalkan jati dirinya, lalu kemudian dia bisa merangkul umat manusia yang mau diselamatkan. Yesus memanggil semua orang, karena itu dia harus jadi manusia, supaya dia bisa menyelamatkan semua. Dari pribadi Yesus inilah Paulus mencoba mengangkat ini dan mengatakan, dia yang tidak mau memperlihatkan kesetaraannya dengan Allah, tapi dia mau menjadi sama seperti manusia, bahkan lebih hina lagi, mati di salib. Saudara-saudara, mari kita teladani semuanya itu. Tentu kita menyadari siapakah kita sebenarnya. Tapi Kristus mengangkat kita dari lumpur dosa yang tadinya tidak berarti, kini kita menjadi berarti. Dan ketika kita berarti, Kristus mau supaya saudara dan saya banyak belajar dari pribadi Yesus, banyak mencontohi, untuk kemudian kita selalu berbuat yang terbaik untuk Tuhan. Mari saudaraku, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah dibaharui, kita yang sudah dipanggil masuk dalam karya keselamatannya, mari kita terus menunjukkan sikap kita di depan orang lain, dimanapun saudara ditempatkan dalam karya kerja, supaya kita mau belajar dari pribadi Yesus.
yang dalam kesetaraan dengan Allahnya dia tidak mau memperlihatkan itu, tapi dia justru mau menjadi sama dengan kita. Selamat berkarya, teladani Yesus dari segala sikapnya, di mana kerendahan hati yang menjadi total untuk menyambut orang lain, bahkan juga total untuk membuka tangan supaya kita bisa menerima orang lain. Sama seperti Kristus menerima saudara dan saya, sekalipun berdosa, tapi dia menghargai kita. Karena itu dia mati untuk saudara dan saya. Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Pagi hari ini kami berdoa kepadamu Bapa di sorga, menaikkan pujian dan syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit. Sektor pelayanan 3, Ibu Ani Parhusip Nainggolan, Bapak Boy Kainama, Bapak Diki Tutu Iha, dan Ibu Elsia Tumiwa. Tuhan berkati saudara-saudara kami dalam keberadaan mereka masing-masing, dan Tuhanlah yang menguatkan mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk jemaatmu sektor pelayanan 3, keluarga Joni Manukwa dan keluarga Tamrin. Tuhan berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Tuhan memberkati jemaatmu, keluarga Bapak Dedi Indra Praja dan Ibu Helena Jawa. Tuhan memberkati sukacita keluarga yang boleh menikmati pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja, koster, keamanan, bahkan vikaris. Diberkatilah pribadi-pribadi ini, diberkati juga karya kerja dan pelayanan mereka, bahkan juga kesehatan. Tuhan memberkati keluarga mereka juga. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami mau berdoa untuk para pelayan firman dan sakramen. Tuhan memberkati mereka semua dalam tugas panggilan mereka masing-masing. Kami berdoa untuk majelis sinode GPIB selaku pimpinan, diberkatilah akan karya kerja, pelayanan, bahkan keluarga mereka. Inilah doa kami semua Tuhan di pagi hari ini, yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.